Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sedulur peternak sekalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara perawatan calon indukan dari mulai usia 0 hari sampai belajar bertelur ya. Karena di fase di farm kami baru sampai fase itu, belajar bertelur. Untuk yang selanjutnya kami belum bisa mereview karena kami juga belum pernah mengalami. Nah, kalau kami belum pernah mengalami, kami juga tidak mau nge-share video atau cara tutorial yang belum kami lakoni atau belum kami jalani. Karena urusannya ke depan wong mana tahu ada dulur-dulur sekalian yang ngelihat video saya terus tertarik dan yang saya share itu belum saya alami. Nah, nanti saya berdosa. Nah, gimana lur, melenceng dari video ini kan tahu sendiri, pada saat ini kan pakan terus menanjak terus, harganya meroket. Nah, gimana kabarnya rekan-rekan? Ataukah masih menekuni di usaha ini atau mundur? Ya, itu rekan-rekan sendiri yang tahu. Kalau di farm saya itu kita mensiasati pakan alternatif. Karena ya tahu sendiri lah rekan-rekan sekalian, pakan pada saat ini terus meroket, naik dan terus. Nah, saya sarankan lagi kalau untuk peternak skala rumahan itu kalau bisa kita itu produksi DOC sendiri, jangan beli kalau bisa. Karena kalau kita ada DOC sendiri, ada indukan sendiri, walaupun itu sedikit pasti akan membantu. Tapi kalau kita DOC sudah beli, pakan pakai pabrikan semua, wah ya sudah, wallahu alam lah kalau gitu lur. Soalnya kalau kita ada indukan sendiri, kita bisa cetak DOC sendiri, kita bisa mandiri. Nah, kemungkinan besar walaupun suatu saat nanti itu harga ayam turun naik, itu mudah-mudahan kita masih bisa dapat. Tapi kalau lagi harga ayam lagi tinggi, ya syukur alhamdulillah. Mungkin kita bisa dapat agak lebih banyak. Soalnya untuk beli DOC atau anak ayam sendiri itu aja kosnya sudah lumayan kan. Itu mungkin di kisaran kalau sekarang harganya 800 sampai 850.000. Nah, kalau kita punya indukan sendiri kan lumayan terpotong segitu tuh. Ya paling sanggaknya paling kalau untuk potong pakan indukan bisa lah itu. Itu pun juga kan nggak seberapa dibandingkan dengan kita beli DOC atau anak ayam. Lah pakan indukan tuh kalau kita taruhlah kita punya indukan sekitar 20 ekor aja. Tapi indukannya juga indukan yang minimal ini ya, produktivitas bertelurnya minimal ya 60% sampai 70% lah. Itu minimal. Jadi supaya kita bisa mengatur, kita punya 20 indukan aja udah lumayan. Bisa mengcover sudah itu. Nah, sekarang kita bahas mulai perawatan dari 0 hari sampai sekarang usia belajar bertelur ya lur ya. Ini usia 4 bulan lebih sedikit lah. Nah, kami dari mulai 0 hari calon indukan ini berada di farm kami mulai dari 0 hari sampai 1 bulan atau di masa brooding. Itu kami menggunakan pakan pedaging ya lur ya. Pakan pedaging full pabrikat karena
penting untuk pembentukan struktur tulang dan cepat besarnya kan, karena kita membentuk postur dulu. Tuh masa brooding tetap pakai pur pedaging bebas, penting pur pedaging. Nah di usia 1 bulan sampai 2 bulan setengah, saya kemarin sampai 2 bulan setengah atau 2 bulan lah kemarin tuh, antara itulah ya, itu saya masih menggunakan pakan pedaging ya lur ya, tapi enggak full pabrik, enggak, saya pakai pakan campuran. Nah saya juga pemula kan ya, pakan campuran, karena untuk kalau pakan full pabrik kayaknya terasa berat ya lur ya, karena saya juga skala rumahan kan, skala kecil dan baru belajar juga. Kita bebas lur mau inovasi seperti apa pakan campurannya, bisa kok kita lihat-lihat, kita baca-baca di artikel-artikel di Google, atau ikut grup-grup peternakan yang kira-kira cocok, atau ikut di channel-channel YouTube yang lain juga. Ada yang nge-share video tentang racikan pakan alternatif maksudnya kan, ada juga. Nah kalau di farm saya ini belum ada yang komentar bagi dong pakan racikannya atau gimana ya. Kalau baru 1-2 itu berarti baru sedikit, tapi kalau dia udah yang nanya banyak, nah, baru nanti saya share videonya bagaimana cara saya untuk meracik pakan campuran atau pakan alternatif di farm kami. Nah kalau untuk saat ini saya menggunakan pakan campuran juga, tapi pakan udah untuk petelur ya. Kemarin dari usia 2 bulan, kalau enggak 2 bulan setengah itu saya sudah pakai pakan petelur, pakan campuran ya, bukan pakan petelur jadi yang di toko-toko itu, bukan. Nah kenapa saya memilih metode pakan campuran ya, karena itu tadi, karena harga pakan ya lumayan, apalagi pada saat ini kan harga pakan naik terus. Jadi saya siasati menggunakan pakan campuran atau pakan alternatif, karena agar lebih irit, karena kita masih pemula dan skala kecil. Kalau untuk pakan full pabrikan kayaknya agak ini. Nah itu ada yang baru belajar bertelur lagi, yang kemarin kan di kandang yang sebelah sana. Nah yang sekarang yang sini nih ada lagi nih 1 butir baru. Ya sedikit demi sedikit lah, lama-lama bisa menjadi bukit mudah-mudahan. Alhamdulillah sampai saat ini juga masih hewan ternak kita masih diberi kesehatan. Syukur alhamdulillah, belum ada kendala. Nah apa saja yang kami lakukan, yang karena kan ini kan untuk indukan nih. Kalau untuk indukan saya pakai vaksin, karena indukan itu kan dia prosesnya itu kan panjang ya, mungkin sampai bertahun-tahun lah ya. Jadi saya ambil aman aja, saya pakai vaksin di usia 0 sampai vaksin pertama itu saya pakai NDIB ya. Kemarin saya kasih di usia 4 hari, saya pakai NDIB aktif yang tetes mata. Nah setelah itu saya vaksin lagi di usia 1 bulan ya, 1 bulan kalau nggak salah, 1 bulan saya vaksin NDAI. Kalau dosis ada di botol vaksin itu, ada itu dosisnya berapa, itu kan dia pakai bobot juga, cuma nggak salah kriteria, ini kriteria bobot tuh yang di sini kan. Nah, tuh ada kan. Untuk indukan saya menggunakan vaksin ya lur ya.
karena saya ngambil aman aja. Karena menurut saya kalau untuk indukan itu vaksin itu wajib. Nah, setelah vaksin NDAI di umur 1 bulan, saya vaksin lagi NDAI lagi di umur 3 bulan kemarin. Hanya itu vaksin yang saya masukkan. Jadi hanya 2 vaksin. Nah, yang jelas yang tahu di daerah kita, ya kita sendiri rekan-rekan. Kita tidak bisa full mencontoh seseorang atau siapapun itu, nggak bisa full, karena yang tahu di daerah kondisi di daerah kita ya kita sendiri. Ada di daerah itu yang dia yang menyerang duluan itu mungkin gumboro atau mungkin ILT atau mungkin yang lainnya. Nah, kalau di daerah saya perhatikan itu yang paling sering itu dia paling ya pilek-pilek ya, NDIB itulah yang paling sering, NDIB sama AI. Itu pun kalau AI dia musiman, mungkin 1 tahun sekali lah kalau di tempat kami itu ada. Tapi kalau yang lain, kasus yang lain kayaknya sih saya belum pernah dengar ya, belum pernah dengar saya. Nah, itulah cara-cara atau treatment yang saya lakukan untuk merawat indukan di farm kami ini. Berarti dari usia 0 sampai 1 bulan itu pakan pedaging full pabrik. 1 bulan sampai 2 bulan atau 2 bulan setengah masih pakan untuk pedaging juga, tapi sudah ransum campuran atau pakan campuran. Nah, mulai dari usia 2 bulan atau 2 bulan setengah sampai sekarang itu saya menggunakan pakan campuran, tapi yang untuk petelur ya, beda ya lur ya. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Semoga informasi yang didapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Saya akhiri video ini, cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak.